Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sitoskeleton dan juga pergerakan sel dengan PowerPoint yang disusun oleh Profesor Dr. Mahanani Triasi, MSI. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada materinya mengenai sitoskeleton dan juga pergerakan sel dengan topik bahasan yaitu yang pertama mikrotubulus, kemudian ada filamen intermediate, kemudian ada mikrofilamen dan juga pergerakan sel. Kita next ke slide yang kedua. Di sini tuh ada kemampuan akhir dari mahasiswa yaitu memahami struktur dan fungsi dari sitoskeleton, kemudian dengan indikator membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton, dan menjelaskan mekanisme pergerakan sel dengan bahan kajian sitoskeleton dan juga pergerakan sel yang tadi mikrotubulus, filamen intermediate, mikrofilamen dan juga pergerakan sel. Langsung saja kita next ke slide yang ketiga. Di sini ada gambar yang menunjukkan dari struktur sel hewan. Dia itu terdiri atas membran plasma atau pembatas luar sel yang mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada sitoplasma atau cairan di dalam sel tempat organel berada. Kemudian ada mitokondria, dia itu sebagai penghasil energi untuk sel. Kemudian ada ribosom atau tempat sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Jadi untuk retikulum endoplasma kasar itu dia mengandung ribosom dan juga membantu untuk pembuatan protein. Kemudian untuk retikulum endoplasma halus, dia membantu membuat lemak dan juga detoksifikasi. Kemudian terdiri atas badan Golgi yang mengemas dan mengirim protein ke bagian lain dari sel. Kemudian ada lisosom yang mengandung enzim untuk mencerna zat asin dan rusak. Kemudian ada vakuola yang berperan dalam menyimpan zat sisa atau cadangan makanan. Ada sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Kemudian ada nukleus atau inti sel yang mengandung DNA. Kemudian ada mikrotubulus dan mikrofilamen atau rangka yang membantu bentuk dan juga pergerakan dari sel. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini memang ada gambar lagi. Gambar tersebut itu menunjukkan gambar rangka sel ya, sitokerangka dan juga sitoskeleton. Adapun terdiri atas plasma membran atau membran plasma atau dinding luar yang melindungi isi sel dan juga mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada retikulum endoplasma atau saluran-saluran di dalam sel yang membantu mengangkut zat seperti protein dan juga lemak. Kemudian ada ribosom, yaitu tempat di mana protein dibuat. Ada mitokondria, tempat pembentukan energi. Kemudian ada mikrotubulus sebagai rangka yang terbentuk dari tabung kecil yang memberikan bentuk dan juga membantu pergerakan sel dan organel. Kemudian ada mikrofilamen dan intermediate filamen atau serabut kecil seperti jaring yang memperkuat sel dan membantu sel bergerak serta membelah diri. Jadi pada gambar tersebut itu memperlihatkan bagaimana bagian dalam sel tidak hanya berisi organel, tapi juga ada rangka sel atau sitoskeleton yang menjaga bentuk sel, membantu organel bergerak dan membuat sel tetap kuat. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada komposisi dan interaksi komponen-komponen sitoskeleton. Sito artinya sel dan juga skeleton artinya rangka. Kemudian ada 3 tipe utama sistem serabut. Yang pertama ada mikrotubul, kemudian ada filamen intermediate dan juga ada mikrofilamen. Oke, ketiga macam serabut itu dihubungkan dan dilekatkan ke organel-organel oleh tipe filamen keempat yang disebut dengan filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, jadi di next slide ini ada gambar. Ya, ada 3 jenis filamen sel. Yang pertama yaitu ada aktin filamen. Dia memiliki struktur yang tersusun dari subunit kecil bernama aktin. Dia tuh berfungsi untuk pergerakan sel, pembelahan dan juga menjaga bentuk sel. Nah, kemudian untuk contohnya sendiri itu dia ada kara atau ganggang hijau yang menunjukkan aliran sitoplasma yang digerakkan oleh filamen aktin.
Kemudian yang kedua itu ada intermediate filamen. Dia mempunyai struktur yang tersusun dari subunit berserat, berfungsi untuk memberi kekuatan mekanis pada sel dan juga menjaga stabilitas bentuk sel. Kemudian untuk contohnya di sini ada merak, di mana warna cerah dari burung tersebut itu dipengaruhi oleh protein sel yang diperkuat oleh filamen ini. Kemudian yang ketiga ada mikrotubulus yang memiliki struktur terbuat dari subunit tubulin yang membentuk tabung berongga dan memiliki fungsi mengatur pergerakan organel, pembelahan sel, dan juga membentuk silia atau flagella. Contohnya yaitu ada bunglon, di mana perubahan warna kulit pada bunglon itu dibantu oleh mikrotubulus untuk mengatur distribusi pigmen. Jadi ketiga filamen tersebut itu adalah bagian penting dari kerangka sel yang membantu sel tetap kuat dan fleksibel dan juga dapat bergerak. Mereka itu berperan dalam berbagai fungsi penting seperti pergerakan, warna tubuh, dan juga bentuk dalam sel. Kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada filamen mikrotrabekula dengan panjang 20-300 nanometer dan mempunyai lebar 2-3 nanometer. Kemudian dia berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama dan menahan semua serabut dan juga organel pada tempatnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai penempatan 3 serabut utama di dalam sel, yakni mikrotubuli, mikrofilamen, dan juga filamen intermediate. Pada mikrotubuli, tersusun secara acak, memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, serta tersebar di korteks sel dan tempat terjadinya gerakan. Pada mikrofilamen sendiri, terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Selanjutnya ada filamen intermediate, yakni menyebar di seluruh sel, dekat dengan permukaan sel, serta pola jalinan seperti sarang laba-laba dan keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Komponen dari sitoskeleton yang pertama ada mikrotubulus dengan ciri batang berongga yang berukuran 25 nanometer, tersusun dari protein globular yang disebut tubulin, subunit proteinnya dimer, alfa-tubulin dan beta-tubulin, dan memiliki kutub positif dan kutub negatif. Untuk struktur dan topografi dari penyusun sitoskeleton atau sistem serabut itu sendiri terdiri dari aktin filamen, intermediate filamen, sel nukleus, nuklear lamina, sentrosom, dan juga mikrotubulus. Untuk fungsi dari sitoskeleton yang pertama yaitu memberi bentuk kepada sel, di mana bentuk ini mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya, dan yang kedua adalah sebagai gerakan sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Selanjutnya yaitu mikrotubul, dibangun oleh dua tipe subunit protein yaitu alfa-tubulin dan beta-tubulin, berbentuk globular BM55.000 Dalton, berisi 500 residu asam amino, dan alfa-tubulin serta beta-tubulin ini mengumpul membentuk suatu silinder dengan ukuran 24 nanometer, lubangnya 15 nanometer, tersusun helix, dan memiliki 13 tubulin membentuk dalam satu putaran heliks tersebut. Panjang mikrotubul sendiri bergantung kepada tipe sel dan fungsi mikrotubul dalam sel. Seperti pada akson sel saraf itu berukuran panjang sekitar 10 sampai dengan 25 pikometer, sedangkan pada silia dan flagel yakni 5 sampai 200 pikometer. Saluran berongga dengan dinding yang terdiri atas tubuli yang sifatnya dimer atau heterodimer. Dalam menyusun dinding mikrotubuli, susunan dari tubulin haruslah searah, serta satu rantai tubulin membentuk protofilamen, serta total satu mikrotubuli tersusun atas 13 protofilamen. Dan polimerisasi dari tubulin ini bisa terjadi secara depolimerisasi juga. Berikut ditampilkan hasil foto TEM dari mikrotubul. Jadi mikrotubul dapat diamati secara jelas pada hasil foto TEM ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya. Jadi di sini terdapat gambar dari mikrotubul. Jadi ini adalah gambar model dari mikrotubul sendiri. Diameter
dari mikrotubul helikal ini adalah 25 nanometer. Nah, jadi di mikrotubul ini terdapat alfa-tubulin, beta-tubulin, dan protofilamen. Nah, ada juga Y-tubulin, A-tubulin, P-tubulin. Nah, mereka itu ada aksesori protein di kompleks cincin Y-tubulin. Kemudian, mikrotubuli ini berfungsi dalam pemindahan kromosom ketika metafase menuju anafase, sehingga sel ini akan membelah. Apabila pembentukan mikrotubuli ini itu dihambat, tidak akan terjadi pembelahan. Nah, sehingga proses perbanyakan sel ini terhambat karena mikrotubuli ini tadi dihambat gitu. Kemudian ada sentriol pusat, ini itu membentuk mikrotubuli baru dengan trimer atau triplet mikrotubuli. Kalau pada sel hewan, ini tuh sentrosom itu memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 9 triplet mikrotubulus yang melingkar. Nah, di sini gambar hasil dari mikroskop, yakni selama pembelahan sel ketika terjadinya replikasi sentriol. Nah, bisa dilihat itu ada mikrotubulus dan sentriol. Kemudian selanjutnya di sini tuh mikrotubulus itu berkembang atau bertumbuh dari kompleks cincin 7 tubulin dari sentrosom tadi. Cell polarity including the organization of cell organelles, direction of membrane trafficking, and orientation of microtubules is determined by microtubule organized centers or MTOCS. Jadi, sentrosom ini tuh polaritas sel yang termasuk dalam pengorganisasian organel sel dan yang mengarahkan membran dan orientasi mikrotubulus yang telah ditentukan oleh pusat pengorganisasian mikrotubulus atau MTOCS tadi. Slide selanjutnya, di sini kita dapat melihat ada 4 gambar, yakni yang pertama yang A itu ada telofase, kemudian yang kedua itu sitokinesis, C itu G1, dan yang terakhir itu adalah gambar hasil mikroskopnya. Nah, ketika memasuki tahap telofase dan kromosomnya ini sudah terpisahkan, akan membuat dinding sel yang baru, dan mereka ini mulai berkumpul di dalam sel di ekuator spindel. Selain itu, ada beberapa zat tertentu nih yang menghambat dari polimerisasi mikrotubulin. Nah, sekarang ini pakai sebagai obat, yakni antitumor. Cara kerjanya ini tuh dalam menghambat pembelahan sel dengan cara menghambat pembentukan tubulin. Nah, tadi ini yang dapat menghambat polimerisasi mikrotubulin ini ada colchicine, colsemid, dan nocadozole. Jadi zat-zat ini akan mencegah penambahan molekul tubulin pada mikrotubuli. Nah, ada juga vinbrestin, depolimerisasi mikrotubuli seperti pada Vinca rosea atau tapak darah. Nah, zat yang terakhir adalah vinkritin untuk menstabilkan mikrotubuli agar selnya itu tetap pada mitosis. Slide berikutnya yaitu fungsi dari motil mikrotubula. Jadi, motil mikrotubula sendiri itu bisa bergerak dan memang memiliki fungsi untuk pergerakan sel. Contohnya itu seperti flagella dan cilia, karena mereka sama dalam ultrastruktur, yakni sama-sama memiliki inti yang terdiri dari mikrotubulus. Struktur dari cilia ini berdiameter sekitar kurang lebih 0,25 nanometer dan panjangnya 2-20 mikrometer. Kalau flagella ini tuh berdiameter 0,25 mikrometer dan panjangnya 10-200 mikrometer. Kemudian dinein ini adalah sebagai protein yang bertanggung jawab dalam memulai pergerakan. Baik, yang selanjutnya adalah gambar dari dienin ataupun mikrotubul dari sel. Dienin membutuhkan kehadiran sejumlah besar protein tambahan untuk diasosiasikan dengan organel yang tertutup membran atau vesikel. Nah, kebanyakan kinesis bergerak ke arah ujung plus dari mikrotubulus, sedangkan dienin bergerak ke arah minus.
Nah, untuk flagella dan silia, baik silia ataupun flagella tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul duplet, dikelilingi oleh 9 mikrotubul duplet. Oleh karena itu, susunan silia atau flagella sering disebut struktur pola 9+2 atau yang disebut struktur aksonem. Mikrotubul pada silia dan flagella bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organes silia atau flagella bergetar. Nah, berikut adalah gambar dari mikrotubul pada silia dan flagella. Nah, pergerakan flagella atau silia. Flagel atau silia dapat bergerak karena di dalamnya terdapat suatu sistem mikrotubuli dengan rumus 2+9. 2 mikrotubuli di tengah dengan 9 mikrotubuli yang mengelilingi yang terdiri atas mikrotubuli utuh dan tak utuh. Nah, gerakan dari silia itu sendiri itu mirip mendayung dengan ayunan mendorong dan mundur silih berganti menghasilkan gaya arah tegak lurus sumbu silia. Sedangkan untuk gerakan flagella sendiri gerak menombak dengan menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagella. Terdapat link video di bawah ini yang dapat dilihat. Berikut adalah gambar pergerakan dari silia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mikrofilamen. Mikrofilamen ini berukuran 7-8 nanometer dengan panjang tidak dapat ditentukan. Dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk antara lain protein globuler monomer atau G-aktin, besar molekulnya 43.000 DHL, kemudian protein serabut atau filamen aktin atau F-aktin. G-aktin ini terpolimerasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP, yang hasilnya menghasilkan polimerasi mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Mikrofilamen ini berbentuk batang padat, berdiameter kurang lebih 7 nanometer. Disebut juga sebagai filamen aktin yang berfungsi sebagai penyokong bentuk sel dan mempertahankan bentuk sel. Terdiri dari protein aktin, miosin, dan tripomiosin. Aktin ini merupakan protein globular terbanyak dalam sel eukariotin. Aktin ini terdiri dari aktin G dan aktin F. Kemudian selanjutnya yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate ini berbentuk tunggal atau kelompok yang melintang membentuk tubulus, dan setiap tubulus ini dibangun oleh 4-5 protofilamen. Pada sel epidermis terdapat tonofilamen, sedangkan pada sel saraf terdapat neurofilamen. Berikutnya yaitu klasifikasi filamen intermedia. Filamen intermedia ini berdiameter 8-12 nanometer dengan pengukuhan sel yang permanen, terdiri dari 5 protofilamen dan terdapat pada sel eukariota. Berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Berikutnya, filamen intermedia ini tersusun dari molekul keratin paling stabil dan tahan lama. Sel epitelum sederhana terdiri dari dua macam, yaitu keratin, sedangkan sel-sel lainnya memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermedia ini, terutama keratin, merupakan penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan bulu. Kemudian perbandingan antara sifat mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Pada struktur mikrotubula berongga dengan dinding terdiri dari 13 protofilamen. Sedangkan filamen intermedia berongga dengan dinding terdiri dari 4-5 protofilamen. Sedangkan di mikrofilamen terdiri dari 2 untayan aktin yang teranyam. Kemudian garis tengah atau nanometer pada mikrotubula berkisar 25, sedangkan di filamen intermedia 8-12, sedangkan di mikrofilamen berkisar 7 nanometer.
Kemudian kesatuan monomer pada mikrotubula yaitu tubulin alfa dan beta. Kemudian filamen intermedia ini kesatuan monomernya 5 jenis protein, sedangkan mikrofilamen kesatuan monomernya yaitu aktin. Lokasi sel pada mikrotubula yaitu di sitoplasma, sedangkan di filamen intermedia ini di sitoplasma dan nukleus, sedangkan mikrofilamen ini terdapat di sitoplasma. Fungsi pada mikrotubula ini memelihara bentuk sel dan mengatur posisi organel dalam sel. Sedangkan filamen intermedia ini berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Sedangkan mikrofilamen ini berfungsi sebagai motilitas dan perubahan bentuk sel dan sitokinesisnya. Demikian presentasi dari kelompok 4 dari kelas PBA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.